Pernah nggak sih beli saham cuma karena lagi heboh banget dibicarain, tahu-tahu harganya anjlok? Tenang, tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, di sesi kali ini, kita bakal ubah cara pandang Anda dari yang tadinya cuma ikut-ikutan, jadi investor yang benar-benar cerdas. Oke, kita mulai ya. Coba deh, jawab jujur, ke diri sendiri aja. Waktu Anda beli saham, itu lebih sering karena feeling, atau karena lagi ngetren? Atau Anda benar-benar lihat dulu datanya? Hmm? Nah, di sini kelihatan banget nih ada dua jalan yang beda jauh. Sebelah kiri, itu yang namanya investasi ikut-ikutan. Jujur aja, ini tuh kayak judi. Pakai uang hasil kerja keras Anda, bahaya banget kan? Nah, di kanan, ini dia, analisis fundamental. Ini pendekatan yang logis, yang pakai data, biar kita paham apa sih yang sebenarnya kita beli. Jadi, kita nggak kejebak beli saham yang harganya udah kemahalan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Ya, gini, harga saham yang kita lihat naik turun tiap hari di layar itu sering banget beda sama nilai asli perusahaannya. Nah, nilai asli inilah yang kita sebut nilai intrinsik. Gampangnya gini, nilai intrinsik itu ya, harga wajar sebuah perusahaan, nggak peduli pasar lagi heboh atau panik. Dan tugas utama kita sebagai investor cerdas ya ini, cari tahu angkanya berapa. Kenapa? Biar kita tahu kapan sebuah saham itu lagi diskon atau justru udah kemahalan banget. Dan ini dia kuncinya. Tujuan kita itu bukan cuma nyari perusahaan yang keren, tapi nemuin perusahaan keren itu pas pasar lagi ngasih harga murah. Itulah rahasia investasi yang pinter. Terus gimana dong cara ngitungnya? Apa harus rumit? Nggak juga kok, tenang aja. Yuk kita lihat dua alat super simple yang bisa langsung Anda pakai buat langkah pertama. Alat pertama kita namanya PER atau Price to Earnings Ratio. Anggap aja ini kayak label harga buat keuntungan perusahaan. Angka ini ngasih tahu kita bayar berapa sih buat setiap Rp1 laba yang dihasilkan perusahaan. Aturan gampangnya, makin rendah angkanya, ya makin bagus. Yuk kita lihat contohnya. Ada perusahaan retail KRNS, PER-nya 12 kali. Artinya apa? Secara teori, butuh 12 tahun laba perusahaan buat balikin model investasi Anda. Nah sekarang kita bandingin sama rata-rata industrinya, yaitu 18 kali. Jauh kan? Ini bisa jadi petunjuk awal yang kuat banget kalau saham ini mungkin lagi murah. Alat kedua namanya PBV atau Price to Book Value. Nah, yang ini berguna banget buat perusahaan yang aset fisiknya banyak, kayak pabrik, gedung, atau tanah. PBV ini sebenarnya nanya satu hal simpel. Harga saham sekarang ini lebih mahal atau lebih murah sih dari nilai aset bersih perusahaan kalau misalnya amit-amit dilikuidasi. Coba lihat perusahaan konstruksi Bekon ini. PBV-nya cuma 0,56. Angka di bawah 1 kayak gini itu sinyal yang menarik banget. Ini tuh ibaratnya Anda bisa beli aset-aset perusahaan, gedungnya, tanahnya, semuanya dengan diskon 44%. Wah, ini kesempatan emas yang dicari-cari para value investor. Oke, kita udah punya dua alat ukur. Tapi ada satu lagi prinsip yang paling penting buat ngelindungin investasi kita dari kesalahan analisis atau pasar yang lagi aneh. Prinsip ini dipopulerkan oleh investor legendaris Benjamin Graham. Namanya margin of safety. Bayangin ya gini deh, Anda bangun jembatan yang dirancang buat nahan beban 15.000 kg. Tapi, Anda cuma ngebolehin truk seberat 10.000 kg yang lewat. Nah, selisih 5.000 kg itulah margin of safety Anda, jaring pengaman. Prinsip ini benar-benar fundamental, saking pentingnya sampai-sampai Warren Buffett yang notabene muridnya Benjamin Graham bilang kalau ini adalah 3 kata terpenting dalam dunia investasi. Kenapa? Karena ini kunci buat meminimalkan resiko. Biar kebayang, kita pakai contoh praktis ya. Anggaplah setelah Anda analisis nih, Anda nemuin kalau nilai wajar atau nilai intrinsik sebuah saham itu Rp1.200 per lembar. Tapi sebagai investor cerdas, Anda nggak beli di harga segitu. Tentu tidak. Anda pakai yang namanya margin of safety. Anda pasang batas, saya cuma mau beli kalau harganya turun ke 900 atau di bawahnya. Nah, selisih Rp300 antara nilai wajar sama harga beli Anda, itulah jaring pengaman Anda. Itulah ruang buat kita kalau analisis kita salah, ruang buat bernapas waktu pasar lagi nggak bisa ditebak. Oke, teori cukup. Sekarang gimana kalau kita lihat semua konsep ini beraksi di dunia nyata? Kita akan bedah studi kasus beneran dari PT Aneka Tambang, atau yang biasa kita kenal ANTM. Coba perhatikan grafik harga saham ANTM ini. Gila kan? Kelihatan banget ada lonjakan yang luar biasa, yang dipompa sama berita-berita positif. Nah, kalau lihat grafik kayak gini, gampang banget kan buat kita latah, ikutan beli karena takut ketinggalan? Istilahnya FOMO. Tapi pertanyaannya,
Apa harganya waktu itu sepadan? Nah, disinilah analisis fundamental mengubah permainan. Sebuah studi akademis ngitung kalau nilai intrinsik ANTM itu sebenarnya cuma sekitar 1.500-an. Tapi coba lihat harga pasarnya waktu itu. Tembus di atas 3.000. Artinya apa? Investor itu bayar hampir 2 kali lipat dari nilai aslinya. Ini adalah definisi dari gelembung harga. Jadi kesimpulannya, udah jelas banget, saham ini overvalued, terlalu mahal. Artinya, walaupun perusahaannya bagus, bisnisnya jalan, harganya di pasar itu udah nggak masuk akal. Beli di harga puncak kayak gini tuh bukan investasi, tapi spekulasi yang risikonya tinggi banget. Oke, kita udah bahas semuanya nih, dari nilai intrinsik sampai margin of safety. Sekarang, mari kita satukan semuanya dan gimana caranya Anda bisa mulai menerapkan ini. PER dan PBV itu alat saring yang bagus banget buat pemula. Tapi kalau Anda mau lebih dalam lagi, ada metode yang namanya Discounted Cash Flow atau DCF. Wah, ini standar emasnya valuasi yang dipakai para profesional. Intinya, metode ini coba nebak semua uang yang akan dihasilkan perusahaan di masa depan, terus dihitung nilainya sekarang. Memang lebih rumit, tapi hasilnya jauh lebih akurat. Jadi, kalau mau dirangkum, ada 4 hal penting yang harus selalu Anda ingat. Pertama, harga itu yang Anda bayar. Nilai itu yang Anda dapat. Beda ya. Kedua, mulailah dengan alat yang simple kayak PER dan PBV. Ketiga, sekali lagi jangan pernah, investasi tanpa margin of safety. Dan yang terakhir, ingat, perusahaan sebagus apapun bisa jadi investasi yang jelek kalau kita beli di harga yang salah. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba tanya ke diri sendiri. Saat ini, Anda itu lagi investasi berdasarkan ceritanya, berdasarkan hype-nya, atau berdasarkan nilainya yang benar-benar bisa diukur? Jawaban dari pertanyaan itu, itulah yang akan menentukan masa depan portofolio investasi Anda.